Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad. Um, Mohon maaf, ini adalah penjelasan kuliah pengganti termasuk kelas B yang kemarin sempat ada hari libur. Nah, materi ini disamakan dengan materi kelas A dan juga metodenya. Kalau kemarin kelas A itu adalah saya berikan ini, kemudian saya pancing dengan 10 pertanyaan. Ya, dan bekerja kelompok, masing-masing kelompok menjawab 5. Nah, untuk kelas B ini cuma saya minta menjawab satu ya. Baik, tema kali ini adalah tentang klasifikasi. Ya. Klasifikasi ya, atau kita mulai dari ini, kita urut ya dari konten ini, bahwa peta itu berbeda dengan citra. Kalau peta itu biasanya tematik, jumlah kelasnya tertentu. Jadi kalau citra itu ada variasi yang menyatakan atau yang berdasarkan nilai bitnya. Ya. Nah, 8 bit itu 0 sampai 255. Ini dikatakan sebagai range of digital numbers. Nah, pada kita ingin mendapatkan informasi yang spesifik dari citra tersebut, maka ini perlu namanya klasifikasi. Jadi klasifikasi itu ya, kalau kita lihat di sini, to smooth out small insignificant variation and simplify image into thematic map. Jadi klasifikasi itu melembutkan atau mengeneralisasikan pixel-pixel yang tidak signifikan, yang kecil, untuk kemudian disederhanakan untuk membentuk peta tematik. Kalau secara definisi sendiri, klasifikasi adalah proses pixel-pixel yang mempunyai kemiripan, similarity, kemiripan karakter spektralnya, kemudian diasumsikan belongs to same class. Diasumsikan dia ada pada satu kelas tutupan lahan. Dan kemudian diberi satu unique color, warna yang unik. Di sini similar, bukan the same spectral, tapi similar. Mengapa? Karena biasanya dikelompokkan misalkan dari rentang 90 sampai 95 dianggap sama. Jadi similarity-nya. Ya. Jadi ingat, bukan yang mempunyai karakter spektral yang sama, tapi yang mirip begitu. Nah, kita di sini kemudian diarahkan ke sebuah gambar pada 325 yang menunjukkan tentang bahwa pantulan atau reflektan itu bervariasi terhadap panjang gelombang. Jadi kalau kita punya panjang gelombang berbeda, maka pantulan satu tutupan lahan itu berbeda-beda. Berbeda ya. Nah, kalau kita hanya menggunakan satu band, maka kita kesulitan membedakannya. Nah, kalau kita gunakan lebih dari satu band, misalkan 3 band, kita bisa membedakannya. Ini katakan the three surface, misalkan kita ada 3 tutupan lahan, tidak bisa dibedakan hanya dengan satu gelombang. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada 3 surface ABC. Ya, apalah, mungkin jalan atau vegetasi dan sebagainya. Kalau kita hanya menggunakan satu band, maka di sini ini tidak bisa dibedakan. Ya. Adapun kita bisa membedakan ini iya, tapi ini nggak bisa dibedakan. Band 2, kita pun kesulitan membedakan antara tutupan B dan A. Band 3 tidak bisa membedakan A dan C. Nah, itu ya. Ini penjelasannya. Penjelasannya ya. Silakan nanti ditelaah dalam bahasa Inggris. Namun kalau kita gunakan 3 band ini, ya, kalau satu band aja nggak bisa ya. Itu kita gunakan 3 band, yang ini kita tampilkan dalam namanya feature space atau scattergram feature space 3 dimensi. Kan kadang ada, bukan kadang ya, ada feature space cuma 2 dimensi, misalkan band 1 dan band 2, band 3. Lalu kemudian ada feature space yang kita bisa gunakan 3 band. Nah, kalau kita gunakan 3 band ini, maka kita akan bisa melihat bahwa ada keterpisahan antara tutupan A, B, dan C. Gitu ya, gambar 325 ini. Kita lanjut ke teksnya ya. Nah, sini katakan banyak band yang gunakan bisa juga
meningkatkan akurasi klasifikasi. Namun juga apa konsekuensinya? Ini konsekuensinya ya. Ya, computing time-nya akan meningkat. Nah, sebagai solusinya biar nggak banyak pakai band, ya, karena ada 7 band atau sekian band, kita bisa gunakan prinsipal komponen analisis ya. Itu kita ambil komponen 1, 2, dan 3 itu sudah cukup. Gitu. Nah ini ya ini materi yang lalu ya. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi solusi, nah ini ya solusi biar band yang digunakan tidak terlalu banyak sehingga nanti imbasnya adalah waktu pemrosesan yang lama, walaupun sekarang mungkin komputer cepat-cepat ya. Nah, ini yang pertama bisa digunakan prinsipal komponen analisis. Yang kedua, bisa memilih hanya band-band yang mempunyai korelasi yang rendah. Di band A, band B. Kalau dikatakan mempunyai korelasi yang tinggi, berarti kita bisa katakan band tersebut identik, sama. Artinya bisa saling mensubstitusi. Kita bisa gunakan band A, atau kita tinggalkan band A, tapi kita gunakan band B. Nah, kalau satu band, misalkan band A dan band C itu mempunyai korelasi yang rendah, maka betul-betul keduanya itu menampakkan fitur yang berbeda. Ya, inilah yang bisa kita gunakan untuk klasifikasi dan akan menghasilkan hasil klasifikasi yang sukses. Nah, dalam klasifikasi, sebuah pixel dikelompokkan ke sebuah kelas tertentu itu berdasarkan, kalau tadi dikatakan mempunyai similar spectral karakteristik. Nah, di sini berjelas lagi mempunyai atau didasarkan pada karakteristik statistiknya. Ini kan belum menunjukkan kuantitasnya ya, yang menggunakan besaran apa ukurannya similar ya. Ini langsung ditunjukkan bahwa ukurannya adalah berdasarkan karakteristik statistikal. Apa itu statistik? Ini adalah ada min-nya rata-rata, ada standar deviasinya ya. Standar deviasi. Kalau dia 2 band ya berarti standar deviasi arah X dan arah Y. Itu ya. Kemudian ada 2 pendekatan klasifikasi, yaitu supervised dan unsupervised. Oke. Sampai di sini ya. Kemudian kita masuk ada supervised classification. Bahwa pada klasifikasi terbimbing ya, atau supervised itu melibatkan sejumlah input yang dilakukan oleh image analyst ya, oleh kalian, oleh pemproses data yang dikenal sebagai training area, atau di sini katakan a knowledge of the type of surface, jadi pengetahuan tentang tipe tutupan lahan pada studi area atau bahasa kita training area, yang bisa diperoleh dari peta yang bisa dipertanggungjawabkan dari suatu base map ya, peta tutupan lahan, atau dari cek lapangan fieldwork ya. Nah, urutannya demikian. Orang setelah mendapatkan cek data lapangan, kemudian mendeliniasi ya, training area. Ya, di sini deliniasi, kemudian di-generate statistik. Jadi kita buat training area, kemudian generate statistiknya. Nah, kemudian setelah misalkan kita punya 5 tutupan lahan, masing-masing punya statistiknya, punya min-nya, punya standar deviasinya, maka kita cocokkan semua pixel itu, kita compare, dibandingkan. Kalau misalkan ya, kita ambil misalkan X-nya sama dengan 10, kemudian standar deviasinya itu plus minus 3 misalkan. Berarti apa? Rentang 7 sampai 13 ya. Kalau ada pixel nilainya misalkan 7 atau 13 atau 8 atau 11, maka dia masuk dalam kelas tersebut. Ya, if the ends for a pixel fall within a knowing training, ini katanya ya. Jika sebuah pixel masuk dalam rentang sebuah training area, maka dia dikatakan masuk ke kelas tersebut.
Setelah klasifikasi, setelah semua pixel dibandingkan nilai spektralnya menggunakan statistik training area, maka setelah selesai maka kita bisa representasikan dengan warna-warna yang berbeda-beda. Ya. Kemudian ada beberapa catatan terkait dengan klasifikasi terbimbing ini, yaitu ada masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah bahwa sejumlah pixel harus didelineasi. Ini juga perlu kecermatan ya, untuk mendapatkan sampel yang representatif. Pastikan harus hati-hati. Kemudian yang kedua, caranya mendapatkan training area itu jangan cuma terkonsentrasi di satu bagian, satu citra, tapi keseluruhannya. Ya, ini contohnya. Ya. Ini menyeluruh, ini training area A, B, C semua menyeluruh. Jangan cuma di sini ya. Gitu. Di catatan yang pertama tadi apa? Ya, ini harus hati-hati, harus melakukan pendelineasian. Bisa berdasarkan informasi dari peta atau cek lapangan. Yang kedua harus merata ya, distribusinya seperti ini. Yang ketiga apa sini? Ya. Histogram training area itu sebisa mungkin unimodial. Jadi kalau unimodial itu seperti ini. Satu modial. Kalau bimodial ya seperti ini. Dan membentuk distribusi normal. Ini yang ketiga. Kemudian training area itu harus yang keempat ya. Catatan untuk training area 1, 2, 3, 4 ya. Harus separate and uniquely representative as possible. Ya. Harus terpisah. Kalau tidak demikian maka ini yang akan terjadi apa yaitu ini akan terjadinya misclassification. Nah, kita lihat sini dulu. Kita berhenti di sini. Kita lihat ini adalah statistik training area. Kita lihat training area air. Rata-ratanya jadi untuk band 3, band 4, band 5 ini 3 band ya. 3 band. Band pertama, band 3. Rata-rata 18,6. Tanda deviasinya 1,5. Jadi kalau Anda melihat ini berarti 18,6 tambah 1,5 itu bentangan yang ke arah kanan, positif. 18,6 kurangi 1,5 itu bentangan ke arah kiri. Jadi kalau kita gambarkan di sini adalah nilai 18,6 itu ya. 6, 6. 18,6. Yang ini plus minus 1 tanda deviasinya. Ya, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Apakah air ini overlap dengan oil seed? Tutupan lahan yang lain. 18,6 kalau maksimalnya kan mungkin atas 20 ya. Ini tidak akan bertambahan dengan band 3 lainnya ya, training area pada band 3. Ini 62. Nah, ini juga tidak bertambahan dengan crop yang ini 24,7 tambah 1 dikurangi 1,3 kan nggak sampai 20 ya. Jadi kalau dekat 20 mungkin tambahkan yang ini. Dan 53 ini kalau tambah 11, nah mungkin sama 3 64 ya. Mungkin akan overlap dengan yang ini ya. Kemudian yang ini 35. 35 kalau tambah ini, kurang ini, dia aman. Tidak ada yang dekat-dekat di sini. Dan ya 20, nah ini juga mungkin akan dekat-dekat dengan yang ini. Yang ini ya. Ini. Dan terusnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Itu antar band. Ya. Training area antar bandnya. Kita lihat dulu. Oh ada yang betul-betul terpisah. Ada yang tidak. Jadi ibarat seperti ini ya. Misalkan ini training area yang pertama. Training area kedua seperti ini. Pisah. Training area ketiga. Mepet sini. Nah, ada yang mepet. Nah, ini kemungkinan akan mendatangkan apa yang disebut sebagai misclassified. Dan memang susah sekali untuk memastikan ya.
bahwa tidak terjadi misklasifat itu susah. Nah, bila ada seperti itu, misalkan berdekatan, misalkan ini dekat-dekat dengan 20 ratanya ya, 20, 20, kita bisa melakukan merging di sini, merging. Wah, ini kasusnya sama, berbeda. Ya, kalau memang mirip-mirip samakan. Ya. Ya, ini statistik. Ini contoh kita memahami statistik kita. Kemudian bila ada misalkan tabel 3.9 is not perfect. Nah, 39 ini ya. Nah, di sini katakan bahwa tabel ini, statistik training area ini dikatakan mempunyai statistik yang cukup baik, ya, cukup baik. Ada beberapanya. Jadi di sini katakan bahwa statistik ini dipandang cukup baik. Ada beberapa cara atau metode untuk mengatakan bahwa training areanya cukup baik. Contohnya menggunakan apa? Menggunakan ini ya. Ini mengarah ke, oke, nanti kita contohnya adalah menggunakan koefisien similarity. Ya, similarity index, similarity index. Menggunakan similarity index. Ya. Oke, sebelum sampai situ kita lihat di sini bahwa ini adalah persentase dari hasil klasifikasi. Nah, di sini ada unclassified-nya 22,8 atau 23%. Itu masuk besar ya, masuk besar. Ya, artinya apa? Sangat mungkin ada fitur lain yang belum dibuatkan training area-nya. Nah, kalau kita lihat ini ya, dalam statistik itu ada namanya mean, ini elips ya, elips. Ini titiknya adalah mean, ya. Kemudian ada sumbu panjang, sumbu pendek. Ya, ada mean, ada standar deviasi X, standar deviasi Y. Ya, ya. Jadi kalau kita ingin, oh ini overlap loh, kita kecilkan standar deviasinya, maka bisa, tetapi nanti akan mengganggu apa di sini ya. Nah, kita kalau misalkan mengecilkan misalkan standar deviasinya, nanti akan mengurangi tingkat overlapnya bagus, tetapi nanti akan ada perlu area yang banyak, ya. Repot juga nanti. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk cara mengetahui training area itu bagus atau enggak, kita menggunakan namanya separability matrix. Dibuat oleh, dikenalkan oleh Bhattacharya, orang India. Nah, sini dikatakan bahwa dari matrik separability itu dari 0 sampai 2. 0 tidak dikatakan nilai 0, maka tidak ada separability. Artinya apa? Tidak terpisah, artinya sama. Dan nilai 1 sampai 19 dikatakan separability-nya rendah atau enggak bagus. Namun bila lebih dari 1,9 dikatakan bagus separability-nya, tingkat keterpisahannya. Separability yang bagus dapat dikatakan bahwa akan menghasilkan, klasifikasi akan menghasilkan represent a distinct class, akan menghasilkan kelas-kelas yang betul-betul beda. Contoh di sini ya, antara oilseed dan rape, oilseed rape dan water ini 2, light crop dan water 2, artinya bisa terpisah. Versal dan water 2, urban dan water 1,9 bagus. Ya. Semua yang tingkat terpisahan dengan semua tutupan lahan dengan water itu bagus semua. Ya.
semua yang indeks variability untuk terhadap file sheet ini semuanya bagus. 222 1,9. Kemudian yang beririsan dengan lead crop, ini mungkin bahasa tanaman kita apa saya nggak tahu ya. Ada yang rendah itu 1,93. Pasture dan lead crop ini mirip-mirip. Kemudian forest dan urban rendah ya. Nah ini perlu dijadikan kajian. Ya, walaupun nggak buruk-buruk amat, tapi ini rendah dibandingkan yang lainnya 1,99 ini itu juga rendah. Nah ini yang diberikan special pay attention ya. Misalkan nanti terjadi salah klasifikasi. Kita lanjutkan ya, bahwa tadi dikatakan unclassified-nya itu 23%. Ya. Dapat dikatakan di sini apa artinya bahwa sekian banyak DN, digital number, itu unclassified artinya tidak masuk dalam parameter-parameter yang diset oleh training area. Jadi training area semua punya min, punya deviasi. Nah, sekian persen, 23% itu nggak masuk di salah satu dari sekian training area. Ya. Apa ininya? Reasonnya, apa alasannya? Sangat mungkin ini. Ada there is another distinct class, ada kelas lain yang belum dibuatkan training area-nya. Atau ya, yang kedua di sini ataunya ini ya, bahwa pixel yang tidak terklasifikasi ini masuk belong to no class, but atau masuk pixel yang tidak terklasifikasi ini sejatinya masuk ke satu kelas, namun training area-nya tidak melingkupi itu. Nah, di sini ada bedanya. Jadi misalkan ini citra, Anda cuma bikin training area untuk tutupan bahan kecil gini, sama Anda tempat yang besar, merata. Nah, ini nanti statistiknya beda. Kalau cuma kecil ini sedikit sekali training area-nya, apalagi tidak merata, maka sangat mungkin ada pixel yang harusnya masuk ke kelas tertentu atau kelas ini malah tidak masuk. Gara apa? Training area-nya, statistiknya tidak mencakup nilai tersebut. Ya, ini di sini ya. Kemudian ada juga mungkin kasus bahwa mengapa ada unclassified image pixel, karena posisi dari pixel tersebut menempati daerah boundary, batas-batas dari kelas-kelas yang diketahui ya, A dan B. Ini contohnya. Nah, ada tutupan lahan di sini. Ini susah ini ya. Ini pasture, ini soil. Pasture ya tanaman lah. Seperti ini kalau. Tuh. Jadi kendala dalam training area ini. Sehingga apa di sini? Ya. Kalau training areanya di sini dan sini, yang nggak ada training area di sini, kita bisa menghasilkan unclassified image. Jadi bisa jadi di sini ada nilai-nilai yang jadwal, atau bahkan misalkan dibatasi tembok misalkan, dibatasi dengan itu tertentu yang kita tidak bisa anggap atau kita tidak bisa menggambarnya sebagai sebuah training area. Nah, itulah juga salah satu penyebab dari unclassified pixel. Ya, it is apparent that the chosen training area did not fully encompass the full range of the N. Kemudian di tempat yang lain, bahwa pada daerah perbatasan antara dua kelas ada pixel yang terbentuk oleh kombinasi dua surface. Nah, ini namanya pixel atau mix pixel, itu namanya pixel. Jadi misalkan satu resolusi citra ini satu pixel. Nah, ini di sini vegetasi A, ini vegetasi B. Ini mix pixel. Dan ini kalau kita bermain-main dengan citra yang resolusi rendah. Resolusi rendah. Kalau kita gunakan metode konvensional, kita hanya akan bisa menggunakan menandai dengan satu kelas saja. Namun dengan teknik yang lain, kita akan dijelaskan adanya teknik fuzzy, kita bisa
memberikan nilai ya yang tidak apa namanya hitam putih tetapi abu-abu atau degradasinya. Kemudian di sini tambahkan bahwa sangat mungkin ada komplikasi lagi terkait dengan tereng area, yaitu bahwa pada batas itu ada satu bangunan yang fisik pembatas. Tadi sudah saya katakan di batas itu di antara dua kelas itu ada batas tertentu yang mungkin tidak bisa digambar sebagai tereng area. Itu ya. Jadi memang kedua ada pagar. Kemudian ada lagi bahwa batasnya itu gradual rather than abrupt. Abrupt itu dadak. Jadi misalkan ini vegetasi kuning, ini hijau. Tapi di sini apa namanya bertahap. Ya. Gitu. Nah, inilah beberapa penyebab jadinya unclassified image ACID pixel. Jadi pertanyaan di sini adalah apa penyebab munculnya terjadinya unclassified pixel? Penyebabnya, ilustrasinya, cara menyelesaikannya, cara jalan keluarnya. Nah, itu di antara pertanyaan yang arise muncul dari sini. Ya, jadi ini wawasan ya. Lanjutkan. Nah, selesai pada supervised classification. Jadi supervised classification banyak menyoroti tentang training area, statistiknya, kendalanya yang dihadapi. Nah, sekarang tentang unsupervised classification ya. Sama-sama mengelompokkan satu pixel ke suatu kelas, namun untuk unsupervised classification ini pixel dikelompokkan ke satu cluster, ke cluster-cluster berdasarkan distribusi dari digital number citra, distribusinya. Ya, misalkan kita dalam proses yang biasa kalian lakukan, Anda cukup menunjukkan 5 kelas misalkan ya. 5 kelas sudah nanti dikasih nilai ya, dikasih nilai rata-rata sembarang dulu ya. Nih ya. Tentukan jumlah kelas, tentukan jumlah iterasi, tentukan threshold-nya. Nah, itu paling gampang, paling mudah ya, yaitu isodata clustering. Ini yang perlu dispesifikasikan. Di sini katakan bahwa komputer mula-mula memberikan rata yang sembarangan, arbitrary. Jadi misalkan ada 5 kelas, kasih nilai sembarang. Kemudian pixel-pixel akan mengalokasikan diri, menempatkan diri pada rata yang terdekat. Kemudian akan terbentuk karena sudah mendekat lagi, kemudian dihitung lagi min-nya. Min-nya mungkin akan geser kemana. Itu sampai kemudian mendekat lagi ke min baru. Kemudian dihitung lagi menghasilkan min yang berikutnya sampai mencapai namanya threshold. Apa itu threshold? Yaitu sini ya. Jadi selisih, katakanlah selisih antara min sebelumnya dan min sekarang ini bedanya sedikit ya. Misalkan di sini ya. Katakan a threshold of 0,98 artinya bahwa program berhenti when less than 2% of the pixel move between adjacent intersection. Oh, jadi di sini bila pergerakan, ini katakan kata kuncinya adalah moving ya. Mana di sini? Nah, ini kata kuncinya adalah move. Move ya. Gitu ya. Jadi memang dihitung tempat min baru bergerak lagi sana. Hitung lagi bergerak lagi sana sampai
persentase pergerakannya itu sudah tinggal 2% aja. Ini ya, maka dikatakan selesai gitu. Ya, ini kayak permainan ya, permainan orang gabung mana mana gitu. Nah, oke, ini ya arti threshold 0,98 atau thresholdnya 0,2. Jadi Anda kutanya, apa arti threshold 2%? Ya, Anda bisa jelaskan. Pergerakan pixel-pixel itu tidak lebih dari 2% yang bergerak. Ya. Lalu apa? Bagaimana sih situasi apa cara kerja unsupervised classification? Yaitu ada ditetapkan min sementara, kemudian pixel bergerak ke yang terdekatnya, hitung ulang, ketemu min baru, pixel bergerak menuju min yang terbaru, dan seterusnya sampai mencapai ini apa, pergerakan tersebut tinggal sedikit, tinggal apa namanya, nggak signifikan, 2% saja yang pixel bergerak gitu. Oke, di sini kalau Anda membaca ada plate itu aslinya, kalau kita dapat buku aslinya itu gambar lux yang berwarna. Nah, saya dulu cuma fotokopi, fotokopi waktu itu nggak sama dengan fotokopinya nggak fotokopi ya, jadi nggak tergambar, tapi tanpa mengurangi apa maknanya ya. Kemudian setelah kita bahas unsupervised classification, kita masuk ke algoritma. Algoritma itu proses atau rumus atau pendekatan yang menggerakkan pixel itu bergabung ke pixel yang lain atau cluster lainnya. Ya. Jadi kita baca ya, dalam klasifikasi terbimbing, pixel, setiap pixel itu dibandingkan dengan training area-nya, statistik training area-nya, ya, yang paling mirip. Ya. Di dalam supervised dan supervised classification, pixel juga dimasukkan ke cluster lain berdasarkan kedekatannya. Kalau ini tadi berdasarkan training area, ya, yang ini berdasarkan kedekatannya. Ya. Min yang di set sembarang tadi, akan 5. Namun demikian ya, jadi itu gambarannya. Jadi kalau pixel di dalam supervised classification dia bergerak atau masuk ke cluster karena mengikuti dibandingkan dengan statistik training area-nya. Namun kalau unsupervised dia bergerak atau dimasukkan ke cluster berdasarkan ini sifat terdekatnya, yang terdekat, min terdekatnya. Satu hal yang agak saya lupa ya, ini terlupa, bahwa pada unsupervised classification ini, kalau Anda dapatkan 5 kelas, maka Anda tidak bisa mengatakan ini terkorelasi dengan tutupan lahan real di sana. Ya. You may not correlate exactly with information classes. Tidak bisa ya, karena ini masih perlu pendalaman, perlu informasi lapangan. Kalau training area kita bisa katakan, kalau supervised kita bisa katakan, karena kita punya training area. Kalau unsupervised nggak bisa, karena kita asal menentukan 5 kelas. Gitu. Kita balik ke sini tentang kelima klasifikasi, ya prosesnya seperti ini, baik supervised maupun unsupervised. Nah, lalu ada beberapa algoritma cara pixel tersebut bergabung. Yang pertama adalah minimum distance. Nah, di sini ada saya highlight pink ya, bahwa different classifier, ini ada beberapa cara classifier atau algoritma, sangat mungkin mengelompokkan pixel yang sama namun kelasnya beda. Jadi pixel sama, dia bisa masuk kelas B. Ini kelemahan atau catatan beberapa algoritma atau classifier. Yang utama minimum distance dari katanya adalah jarak terdekat. Ya. Gambarnya demikian. Ya, di sini ada kumpulan klaster ini, kelas B, kelas C, dan kelas A. Titik 1 dia lebih dekat ke senternya di sini. Nah, titik 2
sorry, titik satu dia masuk di, kita baca ya, masuk di, nah, ini. Nah, titik pixel 1 dan 2 ditandai atau dimasukkan ke kelompok A dengan minimum distance. Ya. Ini lebih dekat ke sini jaraknya. Kalau 3 ini kemana? Ke sini ke sini. Ya, gitu ya. Ini minimum distance. Ya. Jadi shortest distance. Ya, shortest distance. Kemudian yang kedua, menggunakan parallel epipet, yaitu box. Sini boxnya, box. Ini di tengah adalah min-nya. Kalau ini min, ini standar deviasi arah X, ya, plus minus. Standar deviasi arah Y. Nah, mereka membentuk kotak ini. Nah, titik 2 ini jelas masuk di kelas B. Titik 1 ini overlap. Titik 3 tidak terklasifikasi. Titik 4 juga nggak terklasifikasi. Ini kelemahan paralel epipet ya. Mungkin overlap. Ya. Pixel may fall within two box in the box overlap. Maka untuk bisa membedakannya kita harus perlu decision specified decision rule. Ini kita harus menerapkan satu rule ya biar terpisah. Jadi itu ya, ini di pada epipet. Di tengahnya adalah min, kemudian kiri kanannya ada standar deviasi. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah maksimum likelihood. Maksimum likelihood ini mengasumsikan bahwa seluruh training area itu terdistribusi normal. Ya, terdistribusi normal, lalu dibuatlah namanya probability contour. Ini contour probability. Ya. Jadi kalau ini, ada min di sini, dan ada dx, dy, atau sorry, sigma x, sigma y, dan juga sudut terhadap kemiringan. Jadi ini elips, yang ini pun demikian ya. Seperti ini. Ini mungkin sumbu panjang, sumbu pendek ya. Dan ada orientasinya. Ini. Nah, jadi dengan algoritma maximum likelihood itu dia menggunakan min, orientasi elips, ya, elips sebaran data, kemudian sumbernya sumbu pendek. Nah, sebuah pixel itu dites masuk kemana menggunakan parameter ini, min, orientasi elips, sumbernya sumbu pendek. Kalau tadi gambarnya gambar kontur aja, kalau ini sesungguhnya kontur tersebut itu mempunyai ini ya, besaran pixel ini. Gunakan fungsi probabilitas. Dan ini paling powerful, paling bagus, namun paling menggunakan lama komputernya ya. Namun sekarang tidak jadi kendala. Ya. Kita lihat di sini bahwa berdasarkan algoritma ini maka pixel 1 belongs to kelas A, pixel 2 belong to kelas B. Pixel 1 ke kelas A karena dekat ya. Pixel 1 kelas A. Pixel 2 belong kelas B. Walaupun ini dekat ya, tetapi secara dispersi datanya kelas B. Pixel 3 kemana pixel 3 di sini? Secara probabilitas dia besar masuk ke B daripada C. Ya. Jadi karena jangkauan data ini besar ya dispersinya. Masuk ke B daripada C. Begitu. Ya. Ingat kalian yang hitung sendiri ya. Jadi penting konsep paham, komputer yang akan menentukan. Oke. Itu ya. Jadi penentuannya lebih bagus. Jadi sangat meminimalkan overlay atau kebingungan. Ya. Kemudian ada solusi namanya pemberian bobot weighting factor. Misalkan ya bahwa ada dua permukaan, ada tutupan A dan B.
mempunyai kemiripan DN. Namun kita bisa katakan bahwa B, tutupan lahan B ini sangat jarang dalam studi area. Jadi kalau kita dapatkan ada klaster A dan B, namun setelah kita lihat di lapangan B ini nggak pernah ada kok, jarang. Maka kita bisa katakan walaupun di sini ya, walaupun di sini ini aja kita. Jadi kita bisa menerapkan pembobotan ini walaupun walaupun jaraknya katakanlah jauh ya, tapi karena diberi bobot yang besar maka dia bisa menghindarkan dari masuk ke kelas yang aneh tadi. Begitu ya. Ini namanya Bayesian classifier ya. Namanya bias klasifikasi yang Bayesian. Gitu. Nah, ini menarik ya. Dipelajari. Kita baca ulang ya supaya konsepnya jelas. Dua surface A dan B mempunyai similar DN. Namun ini bingung bahwa B ini sangat jarang di studi kasus di tempat tersebut. Sehingga higher probability weighting factor may be assigned to A. Jadi kita berikan faktor bobot ya, agar mengarah ke A, tidak ke B. Ini namanya classifier Bayesian. Ya. Jadi pembobotannya itu nanti which the probability weighting are different for the classes. Jadi biar tidak bisa masuk ke B, tapi masuk ke A. Kemudian plus minusnya. Bahwa kelebihan dari unsupervised classification itu yang pertama kita tidak perlu mempunyai ilmu, prior knowledge tentang lokasi yang kita proses. Ini teman A, B, C kita nggak perlu tahu, ya. Gitu. Namun hasil klasifikasinya kita tidak bisa mengatakan oh ini teman A, B dan C, nggak bisa. Hanyalah klaster-klaster digital saja, ya. Kemudian yang kedua, bahwa pelaksanaannya lebih cepat supervise itu dibandingkan supervise, karena supervise harus mengamati, cek lapangan, kemudian mendeliniasi, hati-hati ya, dalam supervise classification. Ya, sehingga hasilnya, kalau misalkan sudah terklasifikasi, maka kita bisa katakan daerah ini adalah hutan, karena berdasarkan informasi dari area dia hutan. Itu kita bisa katakan. Hasilnya lebih berguna. Ya. Oke. Jadi hasilnya itu lebih menjanjikan, premis ya. Oh, ini tutupan A, B, C, dan D. Karena kita punya training area A, B, C, dan D. Ya. Kemudian kalau hasilnya itu nggak bagus, maka kita ada prosedur untuk melakukan refinement, yaitu refine, itu memperbaiki. Yang pertama, ya, oke, kita ada pengantar bahwasanya klasifikasi konvensional, prosedurnya itu menggunakan karakteristik spektral saja, solo itu saja ya, dalam menentukan apakah satu pixel masuk ke kelas tertentu, gitu ya. Kemudian klasifikasi dapat ditingkatkan dengan cara apa? Ya, dengan cara mengetahui informasi di sekitarnya. Nah, dalam konteks ya, a pixel in the context of its neighboring pixel. Misalkan ini ada pixel apa? Kita nggak jelas. Coba lihat sekelilingnya. Ini bisa membantu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini misalkan ya, pixel akan ditandai sebagai pantai kalau sekitarnya adalah water. Yang kedua, menggunakan ancillary data, menggunakan data-data tambahan, spasial tambahan. Misalkan vegetasi tertentu dia hanya hidup pada DTM atau ketinggian tertentu, maka kita gunakan DTM. Ya, itu ya. Kemudian hasil klasifikasi itu berisi semacam salt and pepper, salt and pepper, banyak pecah-pecah, maka kita lakukan filter di sini ya.
untuk melembutkan, untuk agar hasilnya automatic mapping yang bagus. Kemudian problem yang dihadapi pada mix pixel, bahwa satu pixel, misalkan lensa 30 meter, sangat mungkin dia berisi jalan, kemudian rumputan, kemudian rumah, sangat mungkin. Jadi di real world-nya seperti itu. Nah, agar bisa membedakannya, maka eh, kita menggunakan fuzzy classification. Ya, fuzzy classification itu, fuzzy itu 0 sampai 1. Di sana kita bisa berarti 0, 0,1, 0,2, 0,3. Misalkan antara ini eh, danau dan tanah dan daratan. Maka ada daratan yang kering, agak kering, basah, agak basah. Nah, itu fazinya seperti itu. Ya, fazi. Nah, ini beberapa komputer bisa atau software bisa mengakomodir permasalahan ini. Ya. Seperti ini ya, 0,9, 0,3. Jadi nggak langsung klasifikasi hitam putih, air sama darat enggak, tapi ada air yang mungkin sudah nggak dalam, air dangkal, daratan yang kering, agak kering, basah, agak basah, dan seterusnya. Yang kelima adalah menggunakan neural network classification. Nah, neural network ini mengabaikan asumsi data itu terdistribusi normal. Seperti tadi ya, di rank area itu unimodal terdistribusi normal. Kalau ini enggak, ya. Ini sudah banyak plugin ataupun toolbox entah itu di NV ataupun mungkin di ArcGIS ataupun di Color Engine. Demikian eh, narasi dari teks ini. Anda bisa mengulang-ulang, dan di sini ada informasi ini ya, informasi covernya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Di pertemuan minggu depan, Senin depan, kita bisa lebih detail atau lebih matematisnya. Demikian ya. Kemudian silakan dilanjut pada arahan yang ada di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.